Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Di pertemuan hari ini kita melanjutkan ke tahap berikutnya dari siklus akuntansi. Setelah di pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai buku besar, kali ini kita akan masuk ke dalam penyusunan yang namanya neraca saldo atau ikhtisar. Nah, di neraca saldo ya sebenarnya lebih mudah dibanding dari kita membuat jurnal maupun memposting ke buku besar. Ya, saya ambil intinya aja di sini. Jadi intinya neraca saldo ini dibuat ya untuk melihat kebenaran dari dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan di proses berikutnya di jurnal maupun buku besar. Ya, jadi intinya hanya melihat apakah yang sudah kita lakukan di proses sebelumnya sudah tepat atau belum. Ya, di sini ada definisinya, yaitu ikhtisar menghitung saldo-saldo setiap akun yang ada di buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Itu namanya ikhtisar. Menghitung saldo-saldo yang sudah kita buat, yang sudah kita hitung di dalam buku besar. Nah, neraca saldo adalah merupakan kumpulan dari saldo-saldo dari setiap akun ya yang kita buat di dalam suatu daftar yang disebut dengan neraca saldo. Kegunaannya yaitu untuk melihat ketelitian yang sudah kita lakukan di proses sebelumnya tadi ya, di jurnal dan buku besar. Nah, yang kedua, untuk menghindari kekeliruan yang barangkali mungkin terjadi pada proses pencatatan jurnal dan buku besar yang sebelumnya. Maka kegunaan ketiga adalah mempermudah kita nanti dalam menyusun yang namanya laporan keuangan. Hasil akhir dari siklus akuntansi yaitu menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, langkah-langkahnya adalah menghitung sisa saldo dari masing-masing akun yang ada di buku besar. Ya, artinya kalian harus hitung dulu nih saldo-saldo yang ada di buku besar. Anda nggak bisa membuat neraca saldo kalau buku besarnya belum selesai, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, saldo di setiap akun tersebut disusun berdasarkan urutan nomor akun atau sifat-sifat akun, kelompok akun. Jadi harus berurutan sesuai dengan kelompok akun. Jadi akun yang masuk dalam kelompok aktiva dulu Anda buat, masukkan. Kemudian akun-akun yang masuk ke dalam kelompok kewajiban dulu Anda masukkan. Kemudian berikutnya adalah akun-akun yang masuk ke dalam kelompok modal dulu atau ekuitas. Kemudian baru akun-akun yang masuk dalam kelompok pendapatan. Terakhir akun-akun yang masuk dalam kelompok beban-beban. Jadi harus diurutkan. Ya, nanti akan saya contohkan. Nah, berikutnya neraca saldo itu bukan dimaksudkan untuk membuktikan ya ketepatan akun, tapi hanya membuktikan jumlah debit dan kredit adalah sama. Ya, jadi nanti di neraca saldo itu kita akan menghitung jumlah debit dan kreditnya itu harus sama. Kalau nggak sama berarti nggak tepat, ada yang nggak tepat di dalam perhitungan di dalam buku besar maupun neraca. Nah, jika jumlah debit dan kredit sudah sama, berarti kita sudah memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan sebelum itu sudah oke, sudah tepat, sudah betul. Kira-kira begitu intinya. Nah, sekarang saya akan contohkan cara menyusun yang namanya neraca saldo. Bentar ya, contohnya. Nah, di sini contohnya saya sudah punya buku besar. Ya, buku besar yang sudah Anda buat di di pertemuan lalu. Buku besar kira-kira bentuk kayak gini lah. Ya, kurang lebihnya sama. Di sini ada tabel pertama nih ya, tabel pertama. Nah, saya kasih warna deh tabel pertama tuh. Ini tabel untuk akun kas. Oke, tabel pertama untuk akun kas. Ini tabel yang kedua untuk akun perlengkapan. Oke. Nah, di sini ada tabel ketiga, ada untuk akun peralatan. Ada akun berikutnya berkaitan dengan
pendapatan, ya, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ada banyak sampai ke beban perlengkapan. Ini ada nama-nama akun. Itu berikutnya, ya, berikutnya kita akan pindahkan nih saldo-saldo ini nih, ya, saldo akhir dari buku besar. Ingat ya, saldo akhir dari buku besar, saldo akhir yang ada di buku besar. Saldo akhir itu yang ada di baris paling terakhir di dalam buku besar nih. Ini kan tabel kas nih, ya kan. Saldo akhirnya kita cuma lihat saldo akhirnya aja, yaitu 38. Kita nggak usah pindahin dari awal sampai akhir lagi, nggak usah. Tapi yang kita pindahkan saldo akhirnya ke dalam neraca saldo. Nah, kira-kira bentuk neraca saldo kayak begini, sederhana. Ada kode akun kalau ada kodenya, ada nama akun, ya, ada debit kreditnya, dan ada saldo yang kita masukkan. Nah, misalnya begini, kita akan pindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Contoh yang pertama, kita pindahkan sesuai dengan urutan tadi ya, kelompok akun, dimulai dari kelompok akun yang masuk dalam kelompok aktiva, yaitu kas masuk kelompok aktiva. Kita pindahkan ya akun kas kita masukin ke nama akun yang pertama. Nah, gitu ya. Ini akun kas ini nih kalian pindahkan ke neraca saldo urutan pertama karena kelompok aktiva yang pertama. Atau bisa juga sesuai dengan urutan buku besar. Nah, daripada bingung-bingung ya, Anda buat buku besar tuh udah berurutan kan, Anda buat udah berurutan, Anda tinggal masukin aja sesuai dengan urutan buku besar, jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Yang pertama buku besarnya kas, Anda pindahkan akun kas yang pertama. Kemudian pindahkan saldo akhirnya, ini yang 38 nih, Anda pindahkan di debit ya nih ya. Nah, di debit Anda pindahkan 38 juta ini ke neraca saldo akun kas, debit ya, pindahkan ke sini. Nah, gitu. Yang kas, akun kas kita pindahin akunnya, kemudian saldonya, kalau udah kodenya nanti Anda pindahkan juga kodenya. Berikutnya akun perlengkapan ya. Akun perlengkapan kita pindahkan, akunnya perlengkapan barangkali. Nah, buku besarnya kita pindahkan, saldonya nih yang 9 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo sini, debit ya. Nah, kita pindahkan, oke, sama. Kemudian ada peralatan, ya, kita pindahkan ke sini peralatan ke neraca saldo. Pindahkan, kemudian saldonya juga kita pindahin nih. Yang 56 juta kita pindahin, debit ya. Oke, debit. Ada lagi pendapatan. Coba pendapatan, benar pendapatan. Oh ya. Ya, pendapatan kita pindahin juga. Di kredit 21 juta. Ya, kita pindahkan di kredit 1, oke, 21 juta. Kemudian ada piutang, pindahin ke neraca saldo piutang ya. Saldo akhirnya 4 juta, debit kita pindahin nih, neraca debit. Nah, begitu. Ada lagi akun modal ya, kita pindahkan modal nih ke sini, modal kita pindahin, modal kita pindahkan. Saldo akhirnya 74 juta di kredit. Nah, kita pindahin ke sini 74 juta di kredit. Nah, kira-kira begitu. Utang kreditur 16 juta di kredit kita pindahkan. Utang kreditur 16 juta di kredit. Oke, kredit ya. Nah, berikutnya ada utang perlengkapan. Kosong nih, habis nih. Saldo akhirnya bukan yang ini ya. Tapi lihat di sini kan ada penambahan lagi nih. Jadi ini bukan baris terakhir nih yang ini nih. Ya, ini bukan baris terakhir. Baris terakhirnya dari utang perlengkapan itu yang ini. Nah, yang oranye ini. Nah, kita lihat saldo akhirnya nih di bagian saldo. Nggak ada saldonya Pak, gimana? Berarti saldonya 0. Tapi tetap harus kita pindahkan. Nah, utang perlengkapan. Karena nggak ada saldonya berarti 0 kan? Nggak ada kan tuh. Nggak ada saldonya 0. Tapi harus tetap kita pindahkan.
Yang berikutnya ada utang bank 10 juta kredit. Utang bank 10 juta. Nah, kredit. Oke, kemudian ada lagi utang bank. Oh, udah utang bank udah tadi. Utang bank udah. Ada prive 1 juta di debit. Ya, ingat 1 juta di debit prive. Kita pindahkan ke sini. Di debit 1 juta. Nah, oke, berikutnya ada beban bunga 100.000 di debit. Beban bunga 100.000 di debit, kita pindahin lagi ke sini. Oke, di debit 100.000. Nah, tinggal dipindah-pindahin aja kok, lebih mudah. Biaya administrasi di debit 350.000. Oke, kita pindahin biaya administrasi di sini di neraca saldo. Di debitnya kita pindahin 350.000. Ada lagi beban sewa 1 juta di debit. Pindahin lagi beban sewa 1 juta di debit. Oke, begitu. Ada beban iklan 600.000 di debit. Beban iklan 600.000 di debit. Jadi harus sama nih, kalau debit buku besar pindahin ke neraca saldo harus debit juga. Jangan Anda pindahkan ke kredit. Beban gaji di debit 3 juta. Oke. 3 juta nih saldo akhirnya di beban gaji 3 juta di debit, kita pindahkan beban gaji di debit. Kemudian beban listrik 400.000 di debit, kita pindahkan beban listrik. Oke. Begini kira-kira sip. Nah, ada beban lain-lain 200.000 di debit. Ya, beban lain-lain di debit 200.000. Oke. Terakhir beban perlengkapan 8 juta di debit terakhir. Oke. Pindahin ke sini, set, beban perlengkapan, pindahin lagi. Nah, udah semua nih ya, buku besar udah kita pindahin semua nih, saldo akhirnya aja kita pindahin yang ada di baris terakhir dari setiap tabel di akun-akun tersebut. Pindahin, pindah semuanya udah, debit kredit. Nah, akhir ada jumlah. Ya, apakah saldo yang di debit ini jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di kredit? Harus sama. Nah, kita jumlah. Jumlahnya yang di debit adalah 121.650.000. Berapa yang di kredit? 121.650.000. Balance sama. Artinya kalau jumlahnya sama sudah seperti ini, artinya proses yang sudah kita lakukan di buku besar, proses yang kita lakukan di jurnal, semuanya sudah tepat, sudah oke. Nah, itu kira-kira simulasi atau contoh dari penyusunan neraca saldo.